Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Suci Ramadhani, Levina Kurnia, Ahmad Syarif Wan, Alianto Ilham, saya sendiri, Najmi Hayati akan membahas mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam kontrak pada mata kuliah perancangan kontrak lokal HKB bersama pembimbing Misnar Syam SH.MH. Baiklah, saya Suci Ramadhani, NIM 1813010067 akan membahas tentang tahapan pra penyusunan kontrak. Yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang demi mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan atau tafsir terhadap suatu hal yang berkaitan dengan kerangka kontrak. Demi suksesnya proses negosiasi, maka para pihak perlu memiliki persiapan yang matang menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menguasai konsep atau rancangan kontrak bisnis atau untuk subjek yang akan diperjanjikan. 2. Menguasai peraturan perundang-undangan yang melingkupi apa yang diperjanjikan. 3. Mengidentifikasi poin-poin yang berpotensi menjadi masalah. 4. Percaya diri dan tidak mudah menyerah. Yang kedua yaitu pembuatan nota kesepakatan atau MOU. Membuat nota kesepakatan atau MOU yang merupakan pencatatan atau penyusunan pokok persetujuan hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Dari segi hukum, nota kesepakatan atau MOU dianggap sebagai kontrak yang setengah jadi atau simple, tidak disusun secara formal dan dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan atau merupakan kontrak pendahuluan yang kurang jelas sanksi hukumnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Elvina Kurnia, NIM 1813010070 akan melanjutkan materi dari Najmi Hayati. Pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. 1. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan dapat dibagi lagi menjadi 3 subbagian, yaitu subbagian pembuka, subbagian pencantuman identitas para pihak, dan subbagian penjelasan. Kedua, bagian isi. Isi kontrak lazimnya memuat klausul yang merupakan intisari kontrak. Khusus dalam kontrak berskala besar, jumlah, rupiah, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dimuat definisi-definisi tentang maksud dan rumusan yang terdapat dalam kontrak yang merupakan kamus atau biasa disebut ketentuan umum. 3. Bagian penutup. Suatu kontrak biasanya memiliki 2 hal yang dicantumkan di dalam penutup, yaitu kata penutup biasanya menerangkan bahwa kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Selain mencantumkan ketentuan dalam penutup kontrak, kita juga perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain, yaitu pertama, saksi. Saksi diperlukan secara hukum untuk mempersaksikan ataupun sebagai alat bukti yang dimaksud pasal 1886 KUH Perdata dalam praktik hukum. Keberadaan saksi merupakan unsur penting dalam menentukan. Kedua, materai. Tidak semua kontrak harus dibubuhi atau ditempel materai. Ada tidaknya sebuah materai dalam sebuah perjanjian bukan suatu syarat yang menjadi parameter suatu perjanjian menjadi sah atau tidak sah. Yang ketiga, surat kontrak dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 4. Akta-akta notaris termasuk salinannya dan dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 5. Tanda tangan atau cap jempol. 6. Paraf di setiap halaman kontrak. 7. Lampiran sebagai kelengkapan kontrak. 8. Catatan tepi pada akta atau renvoy. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai tahapan pasca penandatanganan kontrak. Pelaksanaan dan pertama yaitu pelaksanaan dan penafsiran kontrak. Ketika kita merancang kontrak itu apabila telah selesai ditandatangani oleh para pihak, bukan berarti segala isi kontrak dapat berlaku secara mulus. Hal ini terutama jika menyangkut kontrak berskala besar yang dalam pelaksanaan kontrak yang terdapat atau dijumpai rumusan kontrak yang kurang teliti, terjadi perubahan politik atau kejadian lainnya yang erat dengan isi kontrak ini maksud.
Yang kedua, penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak dengan etikat baik. Namun dalam praktik kita menjumpai fakta bahwa para pihak baik debitur maupun kreditur banyak yang tidak memenuhi isi kontrak dengan berbagai alasan seperti melarikan diri atau upaya yang tidak terpuji lainnya. Yang ketiga, musyawarah para pihak kontrak. Terdapat banyak cara yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian permasalahan kontrak. Namun, cara yang paling sering dianjurkan adalah lewat musyawarah. Dengan pikiran positif bahwa dari awal dan selama proses pembuatan kontrak dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, maka cukup terhormat apabila para pihak kontrak atau perikatan menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan. Yang keempat yaitu melalui pengadilan atau litigasi. Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau lewat pengadilan. Salah satu pihak yang mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atas perselisihan atau sengketa yang dialami salah satu pihak yang terkait kontrak. Adapun yang disebut sebagai keuntungan dari bagaimana kita melakukan litigasi itu adalah, yang pertama, litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawannya. Yang kedua, litigasi memberi standar bagi prosedur yang adil, memberikan peluang yang luas kepada pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pribadi. Yang terakhir, litigasi merupakan alternatif untuk pihak supaya dapat diterangkan masalahnya secara kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Syarif Wan, NIM 1813010072. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang keempat, melalui pengadilan litigasi. Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum lewat pengadilan. Salah satu pihak mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atas perselisihan atau sengketa yang dialami salah satu pihak yang terkait kontrak. Adapun yang disebut sebagai keuntungan penyelesaian perselisihan lewat litigasi sebagai berikut. Yang pertama, litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan. Yang kedua, litigasi memberikan standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pribadi. Yang keempat, litigasi merupakan alternatif terbaik untuk mencari kepastian hukum lewat proses pengadilan dan keputusan hakim. Poin yang kelima, alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jalan tengah yang ditempuh para pihak yang bersengketa secara sukarela melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Adapun alternatif jenis penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian cara litigasi di pengadilan negeri. Jika upaya penyelesaian sengketa lewat alternatif tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan, atau kesepakatan para pihak, sengketa dapat diselesaikan melalui